Perkenalkan, nama saya Abdelia Jasmine Putri Ramadhani. NIM saya 245231232. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk soal UTS mata kuliah kewarganegaraan. Sebutkan dan jelaskan 3 hak dan 3 kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, atau gagasan mereka secara bebas tanpa adanya tekanan atau ancaman dari pihak manapun. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hal ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu hak atas pendidikan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hak ini tercantum pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang penting karena memberi kesempatan kepada setiap individu untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada hak atas perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan setara di hadapan hukum. Hal ini tercantum pada pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi yang merdeka dan dilindungi hak-haknya oleh negara. Artinya, tidak ada seorang pun yang dapat diperlakukan secara diskriminatif atau sewenang-wenang oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya yaitu kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama ada kewajiban membayar pajak, di mana sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara, warga negara diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, di mana pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Lalu kewajiban yang kedua ada kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Kewajiban ini tidak hanya terbatas pada wajib militer, tetapi juga mencakup partisipasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung kebijakan pemerintah terkait pertahanan. Lalu yang ketiga ada kewajiban warga negara untuk menghormati orang lain, di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan tidak mengganggu kebebasan serta hak orang lain dalam hidup bermasyarakat. Pasal 88J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pembatasan hak asasi untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dan negara federal serta berikan contoh masing-masing dari negara tersebut. Yang pertama, negara kesatuan yaitu negara yang memiliki suatu pemerintah pusat yang berdaulat penuh atas seluruh wilayah negara dan tidak ada pembagian kekuasaan yang signifikan antara pemerintahan pusat dan daerah, di mana dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih besar dan dapat menetapkan kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah negara. Karakteristiknya berupa pemerintah pusat memegang kendali penuh atas kebijakan dan administrasi negara, lalu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah tidak terlalu besar, karena pemerintahan pusat tetap memiliki kontrol utama. Lalu selanjutnya memiliki pemerintahan lebih terpusat, meskipun terdapat daerah yang memiliki otonomi terbatas. Contoh negara kesatuan diantaranya yaitu ada Indonesia, di mana Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki satu pemerintah pusat yang mengatur kebijakan nasional. Meskipun terdapat sistem otonomi daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, kewenangan utama tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Lalu
Selanjutnya yaitu pemerintahan federal, di mana pemerintahan federal adalah pemerintahan yang terdiri dari beberapa negara bagian atau wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan kekuasaan tertentu yang diberikan oleh konstitusi, di mana negara bagian atau wilayah dalam sistem federal memiliki otonomi yang lebih besar dalam beberapa bidang kebijakan yang hanya dapat diatur oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan federal berkarakteristik seperti negara bagian, menjadi beberapa negara bagian atau wilayah yang memiliki otonomi dalam mengatur urusan internalnya sendiri. Lalu pemerintahan pusatnya juga memiliki kewenangan tertentu, tetapi tidak mengatur seluruh aspek kehidupan negara. Selain itu, pembagian kekuasaan secara lebih jelas dan tegas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan bagian. Contoh negara federal diantaranya yaitu Amerika Serikat, karena memiliki negara bagian seperti California, Texas, dan New York, di mana kekuasaan yang signifikan dalam mengatur urusan internal mereka masing-masing. Selanjutnya ada contoh lain yaitu negara Jerman, di mana Jerman memiliki 16 negara bagian, di mana masing-masing negara bagian memiliki otonomi untuk mengatur pendidikan, polisi, dan kebijakan lokal lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan peran penting Pancasila dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, karena Pancasila mengandung nilai-nilai unsur luhur yang dapat menjadi panduan hidup bersama. Yang pertama, pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati berbagai agama dan keyakinan, sehingga dapat menghindari adanya pertentangan agama dan mendukung toleransi antar umat beragama. Lalu selanjutnya sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan bahwa pada penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memperkuat adanya rasa persaudaraan dan solidaritas antar sesama warga negara Indonesia walaupun kita memiliki perbedaan yang banyak dari segala sisi. Dan yang sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana sangat berperan dalam menjaga persatuan bangsa dan menekankan pentingnya kekuatan di tengah-tengah keberagaman suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengajarkan kita pentingnya musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang dapat menghindarkan kita dari konflik antar kelompok masyarakat, karena kita dapat mendengarkan seluruh pendapat dari masing-masing kelompok masyarakat. Lalu yaitu sila yang terakhir, sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keadilan sosial yang dapat menciptakan keharmonisan dan kesetaraan dalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat, di mana dapat menjalin persatuan dan kesatuan yang sangat kuat di antara kehidupan bersosial. Lalu soal selanjutnya, jelaskan peran media massa dalam membangun kesadaran politik warga negara. Media massa memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kesadaran politik warga negara. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada menyebarkan informasi politik, di mana media massa memberikan informasi terkini mengenai perkembangan politik, kebijakan pemerintah, serta isu-isu sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat, di mana masyarakat dapat memahami situasi politik yang ada dengan cepat karena adanya media massa. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi politik. Dengan informasi yang media massa berikan, media massa dapat mendorong warga negara untuk terlibat dalam proses politik seperti pemilihan umum, demonstrasi, atau kegiatan politik lainnya apabila terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang dapat merugikan warga negara. Lalu selanjutnya yaitu membangun pendidikan politik, di mana media massa tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia, sehingga warga negara akan lebih memahami situasi politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu media massa juga dapat menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Maksudnya, media massa berperan sebagai pengawas dengan menyampaikan kritik dan mengungkapkan isu-isu yang relevan, di
di mana dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada warga negara, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan benar dan dapat memperkuat sistem demokrasi dan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, media massa sebagai saluran informasi yang penting dalam membangun kesadaran politik dan meningkatkan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.